Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati. Saya mahasiswa semester 1, kelas 1G Manajemen, dengan NIM 22031325. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampuh Bapak Budi Wicaksono MPD. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Piranti Kohesi dan Koherensi. Yang pertama, piranti kohesi. Piranti kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur-unsur yang satu dengan unsur yang lainnya dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang baik atau koheren. Kohesi merupakan aspek formal dalam tata bahasa, terutama dalam organisasi sintaksis yang terdiri dari kalimat dalam rangka menghasilkan tuturan yang utuh. Unsur wacana terdiri dari dua aspek, kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Kohesi gramatikal di antara lain adalah referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. 1. Referensi atau pengacuan adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain. 2. Substitusi atau penyuluhan merupakan hubungan gramatikal. Sifat hubungan, kata dan makna dalam bahasa Indonesia dapat bersifat formal, verbal, kausal, dan campuran. 3. Elipsis atau pelepasan adalah peniadaan kata atau satuan lain yang wujudnya asal dapat diramal dari konteks luar bahasa. Yang keempat, konjungsi. Rangkaian kata adalah kata hubung, menghubungkan dua kata, frasa, kalimat, maupun paragraf. Yang kedua yaitu kohesi leksikal. Kohesi leksikal antara lain repetisi, sinonimi, hiponimi, metonimi, antonimi, dan kolokasi. Repetisi adalah perulangan bunyi, suku kata atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Yang kedua, sinonimi adalah suatu kata yang memiliki bentuk dan bentuk yang berbeda tetapi memiliki makna atau pengertian yang sama. Yang ketiga, hiponimi adalah hubungan antara kata yang bermakna spesifik dan kata yang generik. Yang keempat, metonimi adalah hubungan antara nama untuk berasosiasi atau menjadi atributnya. Yang kelima, antonimi adalah suatu bentuk kata yang memiliki makna atau arti yang berlawanan satu sama lain atau lawan kata. Yang keenam, kolokasi merupakan asosiasi dalam menggunakan pilihan kata yang sering digunakan dalam memiliki kecenderungan makna yang sama. Materi yang kedua yaitu piranti koherensi. Koherensi merupakan kepaduan makna bahasa dalam kalimat dan paragraf, sehingga kalimat dan paragraf memiliki hubungan timbal balik secara logis. Piranti kohesi itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain penambahan, repetisi, pronomina, sinonimi, totalitas bagian, komparasi, penekanan, kontras, simpulan, contoh, paralisme, dan waktu. 1. Piranti urutan waktu. Penggunaan piranti kohesi urutan waktu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, proposisi yang dihubungkan untuk membentuk suatu tahapan waktu. Yang kedua, dalam urutan waktu yang progresif, proposisi ditetapkan dalam urutan pertama atau terdahulu harus proposisi yang mengandung penunjuk waktu lebih awal. Yang kedua, piranti pemilihan untuk menyatakan kedua buah proposisi yang berurutan dan menunjukkan hubungan pemilihan biasanya digunakan konjungsi. Yang ketiga, piranti alahan adalah sebuah hubungan yang menyatakan sebuah peristiwa yang menyebabkan peristiwa lain itu tidak berlaku seperti biasanya. Yang keempat, piranti parafrase. Sebuah wacana ada kalanya untuk memperjelas hal yang ingin disampaikan. Yang kelima, piranti ketidakserasian. Dalam sebuah wacana, terkadang suatu yang berurutan tidak selalu menunjukkan hubungan keserasian. 6. Piranti keserasian. Piranti keserasian ini digunakan untuk menghubungkan dua buah proposisi untuk menunjukkan hubungan dengan selaras atau sama. 7. Piranti tambahan. Piranti ini berguna untuk menghubungkan bagian yang bersifat penambahkan informasi dan pada umumnya digunakan untuk merangkaikan dua proposisi atau lebih. 8. Piranti pertentangan. Hubungan pertentangan terjadi apabila ada dua ide atau proposisi yang menunjukkan kebalikan atau kekontrasan. 9. Piranti perbandingan untuk menunjukkan dua proposisi yang menunjukkan perbandingan. Yang ke-10, piranti sebab akibat. Piranti sebab akibat merupakan
merupakan dua kondisi yang berhubungan. 11. Piranti harapan. Hubungan yang terjadi apabila ada ide atau proposisi yang mengacu pada suatu harapan atau doa. Yang ke-12, piranti ringkasan atau simpulan. Piranti tersebut berguna untuk mengantarkan ringkasan dari bagian yang berisi uraian. 13. Piranti misalkan. Piranti misalkan yang menunjukkan contoh yang berdasarkan data yang terkumpul didahului oleh piranti misalkan atau contoh. 14. Piranti keraguan-raguan atau piranti tersebut digunakan untuk menghantarkan bagian yang masih menimbulkan keraguan-raguan. Yang ke-15, piranti kosesi. Memang tentu saja dalam memberikan penjelasan ada kalanya penulisan mengakui kelemahan ataupun kekurangan yang terjadi di luar jalur yang dibicarakan. 16. Piranti ketegasan. Dalam menulis wacana, penulis seringkali menyampaikan proposisi yang diajukannya dengan berbagai cara agar memahami proposisi yang disampaikan. 17. Piranti penjelasan. Piranti ini dipergunakan untuk memberikan penjelasan. Demikianlah presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.